Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Ekonomi dan Strategi Evaluasi Perusahaan Modern, yang disusun oleh Tunjung Hendra, NPM 61, Diana Sri Kurniawati, NPM 73, Farah Ade Rahmawati, NPM 78, Muhammad Nasuha, NPM 98. Ekonomi industri adalah ilmu yang mempelajari aspek pasar dan perusahaan dengan tujuan untuk menerapkan cara perkembangan dalam sektor ekonomi. Selain itu, ekonomi industri juga termasuk cabang dari ekonomi mikro, yang juga mempelajari keterkaitan antara struktur industri, perilaku industri, dan juga kinerja industri. Dalam ekonomi industri, perusahaan akan secara relatif menekankan pada studi empiris faktor-faktor yang mempengaruhi struktur, perilaku, dan kinerja pasar, dan strategi yang digunakan dalam perusahaan dalam suatu industri untuk merebut pangsa pasar dan mengalahkan pesaingnya. Ada dua elemen utama ekonomi industri, yaitu elemen deskriptif dan elemen analisis. Elemen deskriptif menyediakan survei industri dan lembaga komersial lainnya untuk memberikan informasi tentang sumber daya alam, iklim, industri, kondisi, infrastruktur, pasokan, faktor produksi, kebijakan industri dan perdagangan, serta terkait tingkat kompetisi di suatu wilayah atau negara kepada pelaku bisnis. Elemen analisis terkait dengan kajian mengenai penentuan strategi atau kebijakan dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis, seperti analisis pasar, penentuan harga, pemilihan teknis produksi, menentukan lokasi produksi perusahaan, perencanaan investasi, perekrutan dan pemecatan pegawai, keputusan finansial perusahaan, diversifikasi produk dan sebagainya. Lebih lanjut, Badwal mengatakan bahwa dua elemen ini saling terkait. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang dapat dalam organisasi bisnis atau usaha tidak akan tepat tanpa informasi yang mencukupi. Langkah-langkah proses strategi. Yang pertama, mengidentifikasi misi organisasi saat ini, tujuan dan strategi. Setiap organisasi membutuhkan sebuah misi, pernyataan tujuannya. Mendefinisikan misi manajer untuk mengidentifikasi apa itu yang harus dilakukan dalam bisnis. Misalnya misi Avonis untuk menjadikan perusahaan yang paling memahami, terbaik, dan produksi memuaskan layanan. Langkah kedua adalah melakukan analisis eksternal. Menganalisis lingkungan yang merupakan langkah penting dalam proses manajemen strategik. Yang ketiga, langkah melakukan analisis internal, memberikan informasi penting tentang organisasi, sumber daya tertentu, dan kemampuan. Yang keempat, ada merumuskan strategi. Mereka harus mempertimbangkan realitas lingkungan eksternal dan sumber daya yang tersedia dan kemampuan untuk merancang strategi yang akan membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya. Langkah 5, mengimplementasikan strategi. Sekali strategi dirumuskan, mereka harus diimplementasikan. Tidak peduli seberapa efektif suatu organisasi telah merencanakan strategi, kinerja akan menderita jika strategi tidak diterapkan dengan benar. Mengevaluasi hasil. Langkah akhir dalam proses manajemen strategik adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi membantu organisasi mencapai tujuannya. Penyesuaian apa yang diperlukan setelah menilai hasil strategi sebelum dan menentukan bahwa perubahan yang diperlukan. Aliran ekonomi industri. Yang pertama, aliran struktur conduct performance. Yang kedua, aliran behavioris. Ketiga, aliran UCLA Chicago School. Yang keempat, aliran contestable market. Hierarki strategi korporasi, strategi bisnis unit, strategi fungsional. Yang slide selanjutnya, faktor implementasi strategi perusahaan. Ada 4 faktor. Yang pertama, tipe dan struktur organisasi. Nah, di tipe ini akan berdampak pada kinerja dan pencapaian
tujuan sebuah organisasi, karena tipe tersebut tidak hanya sebagai sebuah identitas formal organisasi saja, tapi harus bisa menjelaskan pola interaksi dan perilaku organisasi tersebut. Nah, poin yang kedua, gaya kepemimpinan. Di sini bagian sebelumnya bahwa manajemen strategi sangat dipengaruhi oleh pimpinan puncak. Karena itu, tipe kepemimpinan ini dan gaya manajerial seorang pemimpin akan mempengaruhi format manajemen strategis yang dijalankan. Sebagai contoh, tipe kepala daerah yang otoriter dan demokratis akan menentukan pola manajemen pemerintah. Akan tetapi perlu diingat bahwa satu tipe kepemimpinan ini diimplementasikan tidak ada yang cocok untuk semua situasi. Artinya satu tipe kepemimpinan biasanya hanya cocok untuk satu situasi tertentu. Yang ketiga, kompleksitas lingkungan eksternal. Nah, ini ketika sebuah organisasi mengaku dirinya sebagai organisasi yang modern dan terbuka, tentunya organisasi ini akan tidak dapat menghindar dari situasi yang ada di sekitarnya, maupun itu langsung atau tidak langsung dapat sangat mempengaruhi organisasi, termasuk juga organisasi pemerintahan daerah. Nah, hal ini seorang pemimpin harus mampu membaca situasi tersebut agar dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Dan pemimpin harus menerapkan manajemen yang fleksibel sesuai dengan perubahan dan tentu saja didukung dengan fondasi yang cukup kuat. Yang terakhir, kompleksitas proses produksi. Nah, proses produksi ini akan menghasilkan barang dan jasa. Nah, proses produksi ini diartikan sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam organisasi bisnis, untuk perusahaan yang masih dalam kategori kecil, maka langkah yang akan diambil adalah memanfaatkan tenaga manusia dalam jumlah yang sedikit. Akan tetapi jika perusahaan tersebut dikategorikan atas dengan kompleksitas yang tinggi, maka langkah yang diambil bisa saja akan menerapkan teknologi tinggi dan canggih sesuai dengan perusahaannya. Yang selanjutnya, pentingnya strategi bagi perusahaan. Ada 3 poin. Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi dalam perusahaan. Nah, maksudnya ini manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi. Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengendalikan dan mengevaluasi keberhasilan perusahaan tersebut. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak organisasi yang harus mempertemukan kebutuhan seperti pemasok, karyawan, dan lain-lain. Dengan ini, perusahaan disebut istilah stakeholder benefit, memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan tersebut. Mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata, manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian dengan cara memperluas kerangka waktu atau berpikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi tersebut. Yang ketiga, berhubungan dengan efisien dan efektivitas tanggung jawab manajer. Bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisien, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih baik dan efektif.